Terima kasih Tuhan, Engkau telah menyelamatkan diriku dari kepalsuan. Setiap cinta ini kuberikan kepada siapapun, di penghujungnya selalu mengecewakan. Selanjutnya tidak mungkin lagi kuberikan kepada siapapun, kecuali kepadamu saja, wahai Tuhan. Cinta ini kupersembahkan. Aku hanya ingin berbagi kebahagiaan dan tidak menggurui siapapun. Terlalu sulit bagiku untuk menyalahkan siapapun. Akan tetapi apabila ada orang yang ingin mengisi raporku, tentu aku sangat gembira sekali. Dan kujamin aku tidak akan sakit hati sedikit. Kalau syarat itu adalah aturan untuk kita yang berada dalam dimensi kemanusiaan ini. Ngerti ya? Dalam dimensi kemanusiaan ini ya syariat itu ya seperti itu. Ketika saya meninggalkan anak istri, saya pergi ke hutan 6 bulan. Saya ya dia bertanya, "Itu buat makan apa?" "Nggak usah khawatir, sudah saya titipkan." Senang bokat mungkin dikiranya titipin ke Pak Munawir Syadzali barangkali ya, ke menteri, mungkin ke Gus Dur atau Nurhas Majid dan segala macam. Begitu titipkan pada siapa? Kepada Allah. Plongo. Rasanya lebih tegar kalau saya titipkan kepada seorang menteri, atau saya titipkan kepada Harmoko. Percaya begitu Allah kulunteruk, wah beli mangan cagadangnya. Itu proses dalam dirimu seperti itu. Saya paham kok bahwa Anda masih banyak bergantung kepada manusia, dan Tuhan di hatimu nothing, tidak bisa berbuat apa-apa. Ya, itulah kemanusiaan kita seperti itu. Dan ketika saya ditanya oleh seseorang, kok tega-teganya meninggalkan anak dan istri ke hutan, ngapain? Pengen sakti? Saya bilang tidak. Pengen kaya? Tidak. Ya, saya ingin mengolah jiwa aja. Syariat benar enggak? Saya bilang ya, syariat enggak benar. Nabi Ibrahim membuang anak istrinya di padang pasir. Ini askantu dzurriyyati biwadin ghairi dzi zara'in. Kutinggalkan anak istriku di lembah yang tak ada pepohonan. Secara syariat benar nggak? Secara syariat benar nggak membuang anak? Tapi kalau disuruh Allah benar nggak? Tetapi ketika saya mengatakan seperti itu, ya saya sedang disuruh Allah. Loh, bagaimana cara Allah menyuruh kamu? Ya begitu dengan keras. Bagaimana caranya Allah menyuruh kamu meninggalkan anak istri? Nggak bakal masuk akal. Karena Anda masih berada dalam dimensi kemanusiaan Anda. Itu aja persoalan. Jadi apapun yang kita lihat, apapun yang kita putuskan, apapun kita yang kaji, yang kata sudah benar-benar tidak bisa semuanya tetap relatif. Ketika Anda masih dalam dimensi kemanusiaannya. Anda mengatakan garis lurus, saya bilang tidak ada garis lurus, semuanya melengkung. Anda ngotot. Buktinya nih, iya. 1 meter garis lurus, ini ada lengkungan yang mata Anda tidak mampu melihatnya. Mikroskop pun tidak bisa melihat kadar lengkungan itu. Mungkin 1/1.000.000.000, ya kan? Mili. Sehingga tidak lihat lengkungannya. Sampai dari sini ke Jakarta juga Anda tidak melihat bahwa garis lurus itu melengkung. Bisa nggak di peta? Sadang Pinggan Jakarta, set lurus, lempeng nggak lurusnya? Lurus, tapi nyatanya tidak lurus. Itu relatif. Kenapa? Anda ngotot ini lurus kok, tuh lurus ini. Diluruskan 2 titik yang dihubungkan dalam jarak yang terdekat kan? Iya lurus. Ya, Anda ngotot. Sampai tekan muka gak lempeng, jangan kiki lempeng kiki.
Ya wis, kalau Anda ingin tahu kesalahan Anda, yuk kita keluar naik Challenger. Sekalian saya ada tugas memperbaiki satelit soalnya. Begitu keluar dari bumi, dari satelit bumi, ternyata oh bumi itu bulat ya. Jadi ketika bumi itu bulat, ini tangan saya ini bulat, ini bulat. Ini yang bulat nih. Cadang pinggang di sini, Mekahnya di sini. Melengkung berikin ki. Anda baru tahu bahwa tidak ada garis lurus, semuanya melengkung setelah Anda keluar dari orbit bumi ini. Paham berikin ki? Betul enggak? Anda tetap akan berkeras kepala bahwa matahari berjalan dari timur ke barat setiap hari. Tenggelam dari terbit dari timur dan tenggelam ke barat. Mata Anda melihat matahari bergeser ke arah barat, ngotot bahwa matahari bergerak. Iya kan? Yang sebenarnya apa? Begitu kita keluar dari bumi, ternyata sing muter ki bumi. Jadi rotasi bumi itu menimbulkan siang dan malam. Ketika permukaan yang kena sinar matahari namanya siang, yang membelakangi matahari namanya malam. Jadi yang berputar mana? Bumi. Dan bumi juga dalam perputarannya itu setiap muter berotasi, dia juga berevolusi mengelilingi matahari. Ternyata yang menjadi sentra itu bukan bumi, salah anggapan orang dulu. Ternyata matahari sebagai sentra. Planet-planet yang ada itu mengelilingi matahari. Itu namanya tata surya kita. Sambil berotasi dia berevolusi juga, dalam revolusinya dia ulang alik bolak-balik yang menimbulkan musim panas dan musim dingin. Haji Sulaiman Saleh ngotot sama saya melihat tiang listrik berkejar-kejaran. Saya tidak menyalahkan, betul Anda melihat tiang, Anda tidak bohong melihat tiang listrik berkejaran. Ngotot sampai sumpah, sampai tekan demit. Tetapi ketika beliau keluar dari kereta api, baru dia memastikan ternyata yang berjalan adalah kita. Sadar kereta berjalan lebih besar daripada kita sadar bumi berjalan. Kenapa? Karena kendaraan raksasa yang kita duduki namanya planet bumi ini sangat besar sekali, sehingga kita tidak merasa putaran-putaran bumi ini. Betul nggak? Demikian juga ketika Anda dalam dimensi diri Anda tidak pernah keluar, apapun yang Anda katakan adalah semuanya dugaan. Apa itu? Ya sekarang Anda ingin keluar dari planet bumi ini, ongkos saya pira kira-kira lah. Karena sudah ada rencana, ada wisata ke pira 2 miliar murah teman. 12 miliar sama dengan harga mobil Lamborghini. 12 miliar ngadol galengan untuk keluar dari planet bumi saja nilainya 12 miliar. Kalau Anda ini keluar dari diri Anda sendiri, dikalikan 1 juta kali. Orangnya 1 juta belah. Jadi 12 juta miliar. Jadi berapa tuh? Artinya sangat, ini sebagai umpama saja, artinya lebih sulit lagi. Kenapa? Bumi ini ya tidak ada sekatnya, hanya sekat jarak namanya atmosfer. Tapi dalam diri kamu dikungkung oleh 3 sekat yang sangat tebal-tebal sekali. Paham bikin ke? Apa tuh? Materi, dirimu sendiri dan diri orang lain. Untuk menembus satu saja sudah sulit, bagaimana Anda bisa membongkar 3 sekat yang sangat besar itu?
Ini satu perbandingan aja biar paham. Anda tadi masih beli paham, ya bos beli apa? Yang penting mengaji terus. Iya, yang penting ngaji orang, duduk pinter orang. Ya, iya. Segala. Ya, jadi artinya bahwa kita untuk apa namanya perlunya inilah mujahadah. Sebab bagaimanapun apapun keputusan kita dalam akidah, dalam syariah, apa saja selalu berbeda. Itu suatu bukti relatif, suatu bukti subjektivitas dalam diri kita. Tuhan saja dideskripsikan oleh umat Islam, ya kan, bahkan menjadi sekat garis demarkasi antara satu sekte dengan sekte yang lain, karena semuanya adalah melihat baru di dalam dirinya, dalam dimensi manusianya. Makanya saya tidak pernah peduli dengan perbedaan pendapat itu, ya biarin aja, memang harus begitu.